Setelah membahas tentang pandangan-pandangan tokoh internasional dan tokoh nasional terhadap pendidikan, selanjutnya kita beralih ke filsafat pendidikan matematika, yang dimana pembahasannya itu terdiri dari filsafat dan matematika, logika, hakikat matematika, logika, bahasa dan matematika, aliran-aliran filsafat matematika dan matematikawan, beserta dengan filsuf matematika. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu filsafat dan matematika, yang dimana di sini terdiri dari tiga sub pokok bahasan, yaitu yang pertama filsafat, yang kedua matematika, dan yang ketiga yaitu pentingnya filsafat bagi matematika. Nah, yang pertama itu untuk filsafat. Nah, filsafat ini uh, yang dimana secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia, yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Nah, pengertian filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Nah, kemudian filsafat ini terbagi menjadi tiga landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang dimana ontologi ini membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkata lain suatu pengkajian mengenai teori yang ada. Nah, ontologi ini merupakan kajian filsafat tentang hakikat dari yang ada, yang akan ada, eksistensi atau realitas sebagai dasar kategori dari yang ada beserta hubungannya. Kemudian yang kedua yaitu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini um, berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos, yang dalam bahasa Inggris berarti knowledge dan teori. Nah, istilah epistemologi dikenalkan oleh seorang filsuf Skotlandia yang berarti pengetahuan atau theory of knowledge. Nah, yang merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan dan kebenaran dan ruang lingkup pengetahuan. Nah, epistemologi ini membahas tentang kesahihan suatu pengetahuan. Kajian epistemologi untuk mengetahui bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh dan untuk mengetahui dan merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu ada aksiologi. Nah, aksiologi ini berasal dari kata aksios dan logos, yang dimana kata aksios dalam bahasa Yunani padanannya adalah valu, yang dalam bahasa Inggris. Nah, valu ini adalah nilai, yang dalam bahasa Indonesia maknanya yaitu sesuatu yang dimiliki manusia untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu pemecahan masalah. Nah, secara sederhana, aksiologi dapat diartikan sebagai kajian tentang hakikat, jenis atau tipe, dan kriteria dari nilai dan tentang keputusan atau judgement, khususnya dalam etika. Nah, secara lebih luas lagi, aksiologi ini merupakan bagian filsafat yang mengkaji hakikat dan tipe suatu nilai. Nilai ini dapat berada dalam etika, estetika, agama, maupun sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu matematika, yang dimana definisi dari matematika ini yaitu matematika berasal dari kata Yunani yaitu matein atau mantenein, yang artinya yaitu mempelajari. Nah, matematika sebagai subjek kajian dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras membuat istilah matematik dari bahasa Yunani yaitu matema, yang berarti materi pelajaran. Banyak sekali definisi dari matematika ini yang dirumuskan oleh para matematikawan, dan tidak ada definisi yang dapat disepakati oleh semua ahli. Nah, eh, kemudian selanjutnya yaitu pentingnya filsafat bagi matematika. Nah,
Yang pertama yaitu ada filsafat matematika. Nah, filsafat matematika ini merupakan bagian dari filsafat yang berbicara tentang matematika dan mengkaji asumsi-asumsi, landasan, dan implikasi matematika secara filosofis. Nah, kajian utama meliputi dua pertanyaan penting, yaitu apakah objek matematika itu eksis dan apa makna kalimat matematika. Salah satu Nah, kemudian makna bahasa matematika kadang tidak mudah untuk ditangkap. Dengan kata lain, filsafat matematika ini akan membangun teori makna terhadap bahasa matematika. Nah, dalam teori bahasa, filsafat matematika akan membangun teori semantik bagi bahasa matematika. Ketepatan matematika tergantung pada fakta bahwa matematika berbasis kosakata yang terbatas, bahasa yang sangat terstruktur. Nah, perbedaan definisi matematika menunjukkan perbedaan pandangan terhadap hakikat matematika, termasuk perbedaan pandangan tentang sifat alami matematika. Filsafat matematika ini merupakan cara pertanyaan filsafati tentang matematika. Dari semua adanya usaha untuk menginterpretasikannya dan menggunakannya. Yang pertama, ini beberapa bidang permainan, program linear, statistik, dan sebagainya untuk mengkaji lebih. Pentingnya filsafat dalam matematika ini ditegaskan oleh Saul Aaron Kripke dengan pernyataan "There is no mathematical substitute for philosophy", yang dimana Kripke ini merupakan seorang filsuf dan ahli logika dari Amerika dan profesor emeritus di Princeton University. Nah, kajian bersama matematika dan filsafat akan meletakkan fondasi yang kuat bagi penerapan keterampilan intelektual. Jadi, filsafat matematika ini merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Nah, pemikiran reflektif ini merupakan suatu pemikiran yang mempertimbangkan secara cermat suatu masalah dan mempertimbangkan atau memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus semua masalah yang berkaitan dengan filsafat matematika. Nah, eh, adapun tujuan dari filsafat matematika yaitu kajian filsafat ini dilakukan dalam rangka mengungkap hubungan antara bahasa, logika, dan matematika, yang dimana sebagai satu cabang filsafat, objek material filsafat matematika adalah filsafat dan objek formalnya adalah matematika. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada pembahasan logika, yang dimana di sini terdapat banyak hal yang akan dibahas mengenai logika itu sendiri, yaitu ada definisi, sejarah perkembangan, term dan proposisi, silogisme kategorial, tabel kebenaran, logika matematika, proposisi matematika, fungsi kebenaran, dan inferensi. Yang pertama itu ada definisi. Nah, logika ini berasal dari kata logik yang dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian dalam bahasa Latin itu logika. Kemudian logike atau logikos dalam bahasa Yunani yang berarti itu ucapan atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti. Kemudian definisi selanjutnya yaitu ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar, yang dimana sehingga bisa diperoleh kesimpulan yang absah. Kemudian definisi yang ketiga yaitu kemampuan menalar, yaitu kemampuan untuk menarik konklusi yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan-aturan tertentu.
Nah, di sini ada 3 jenis logika, yaitu yang pertama formal logic. Nah, logika formal ini merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran yang memuat konsep, putusan, kesimpulan, dan pembuktian. Yang kedua ada metalogik, yaitu adalah kajian metateori dari logika. Jika logika mempelajari bagaimana sistem logika dapat digunakan untuk membangun argumen yang sahih atau valid, maka metalogika mengkaji hukum-hukum dalam sistem logika. Kemudian yang ketiga yaitu ada applied logic, yaitu kajian tentang seni mempraktikkan bernalar yang benar, di mana penalaran dalam logika terapan dapat menyimpang dari prinsip logika sendiri atau memuat konsep yang tidak logis. Logika terapan ini tidak hanya menggunakan penalaran deduktif, tetapi juga penalaran induktif dan penalaran yang lain. Nah, logika formal merupakan suatu sistem prinsip-prinsip penalaran yang digunakan untuk penarikan kesimpulan secara benar dan dapat dipercaya dalam proses untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Nah, sinteks ini mendefinisikan kalimat dalam bahasa, sedangkan semantik mendefinisikan arti dari kalimat atau kebenaran dari kalimat tersebut di dunia nyata. Adapun sejarah perkembangan dari logika itu di mana di sini ada logika klasik, logika modern, dan logika matematika. Yang dimana logika klasik ini tokohnya yaitu Thales dan Aristoteles. Yang dimana Thales ini mengenalkan logika induktif, kemudian Aristoteles ini mengenalkan logika sebagai ilmu silogisme. Jadi ini merupakan tokoh-tokoh yang memperkenalkan logika pada zaman klasik atau sebelum adanya logika modern. Kemudian yang kedua itu ada logika modern yang dimana tokoh-tokohnya yaitu Augustus de Morgan, yaitu yang memperkenalkan induksi matematika, hukum ekuivalensi, logika de Morgan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu ada George Boole, yaitu memperkenalkan aljabar Boolean. Kemudian yang ketiga ada logika matematika yang dimana tokoh-tokohnya yaitu Giuseppe Peano yang memperkenalkan logika matematika dan teori himpunan. Kemudian ada Emil Elpos yang memperkenalkan tabel kebenaran. Kemudian Ludwig J.J. Wittgenstein juga memperkenalkan tabel kebenaran. Kemudian John Venn yaitu diagram Venn. Kemudian ada Henry M. Schaeffer yaitu memperkenalkan tentang NaN dan NOR. Selanjutnya ada term dan proposisi. Term ini merupakan kata yang juga adalah ungkapan fisis dari sebuah pengertian dan juga merupakan bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Kemudian proposisi merupakan pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara dua term kalimat yang menegaskan atau menyangkal sesuatu. Ia memiliki dua nilai kebenaran yang mungkin yaitu benar atau salah. Nah, proposisi tersusun atas term-term yang membentuk suatu pengertian yang utuh. Selanjutnya ada silogisme. Silogisme ini merupakan suatu bentuk penarikan kesimpulan yang dimana secara deduktif tak langsung hanya konklusinya ditarik dari premis yang disediakan serentak. Nah, struktur dari kalimat-kalimat yang masing-masing mempunyai makna yang disebut benar atau salah dan merupakan suatu bentuk formal deduksi yang terdiri atas proposisi-proposisi kategorik. Nah, silogisme ini terdiri atas 3 proposisi kategorik, yaitu 2 proposisi pertama sebagai premis dan 1 proposisi ketiga sebagai konklusi atau kesimpulan. Nah, kemudian ada silogisme kategorial. Nah, silogisme kategorial ini merupakan silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme tersebut disebut dengan premis yang dapat dibedakan menjadi premis mayor, yaitu premis yang termnya menjadi predikat, dan premis minor, yaitu premis yang termnya menjadi subjek. Yang dimana yang menghubungkan kedua premis tersebut yaitu term penengah atau middle term. Contohnya yaitu semua tumbuhan membutuhkan air. Nah, ini merupakan premis mayor atau premis umum. Kemudian, akasia adalah tumbuhan, yang dimana ini merupakan premis minor atau premis khusus.
Kemudian yang ketiga yaitu akasia membutuhkan air. Ini merupakan konklusi atau kesimpulan. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini merupakan tabel yang digunakan dalam logika, khususnya yang dikaitkan dengan aljabar Boole dan kalkulus pernyataan. Tabel kebenaran digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan benar atau sahih secara logika. Nah, di sini ada tabel kebenaran yang dimana di sini ada P dan Q. Nah, jadi di sini terdapat beberapa jenis dari tabel kebenaran ini. Terdapat beberapa jenis pernyataan, yaitu yang pertama ini merupakan negasi atau bukan P. Kemudian ini adalah konjungsi atau P dan Q. Kemudian ini merupakan disjungsi atau dengan kata lain P atau Q. Kemudian ini dinamakan dengan implikasi atau jika P maka Q. Nah, untuk negasi P, di sini P-nya benar, Q-nya benar, maka negasi P-nya itu salah. Kemudian P-nya salah, Q-nya benar, maka negasi P-nya ini benar karena ini adalah bukan P, jadi kebalikannya dari P. Nah, kemudian P benar, Q salah, maka negasi P-nya itu salah. Kemudian P-nya salah, Q-nya salah, negasi P-nya itu adalah benar. Kemudian yang kedua kita beralih ke konjungsi atau P dan Q. Nah, P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya ini benar. Kemudian P-nya salah, Q-nya benar, P dan Q-nya ini salah karena di sini itu dan, maka kedua-duanya harus benar. Kemudian P-nya benar, Q-nya salah, maka di sini salah. Kemudian P-nya salah, Q-nya salah, maka di sini salah. Selanjutnya kita ke disjungsi, yaitu P atau Q. Berarti di sini itu apabila terdapat salah satu pernyataan yang benar, maka sudah dikatakan benar. Nah, P benar, Q benar, maka P atau Q-nya itu benar. Kemudian P salah, Q benar, maka di sini benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka di sini benar. Kemudian P-nya salah, Q-nya salah, maka di sini itu ada implikasi, yaitu jika maka. Nah, jika P-nya benar, maka Q-nya benar. Jadi di sini benar karena di sini P-nya benar, tetapi akibat yang dihasilkan salah, maka di sini salah. Implikasi. Nah, nilai kebenaran pada kolom Q dan P ditentukan berdasarkan kesepakatan, yang dimana ini berarti benar dan F-nya berarti salah. Nah, selanjutnya yaitu ada logika matematika, yang dimana logika matematika ini merupakan penerapan matematika untuk mengkaji logika formal berdasarkan aturan-aturan matematika. Nah, logika matematika merupakan hasil penerapan metode-metode matematika yang formal dalam bidang logika, penelitian logis terhadap penalaran dan bukti matematis. Nah, ciri khas dari logika matematika yaitu struktur
aksiomatikanya yang keabsahannya formal semata-mata, dalam arti kesahihannya ini tidak tergantung pada isi. Adapun tabel kebenaran proposisi elementer yaitu di sini ada P dan di sini ada negasi P, yang dimana jika P-nya benar maka negasi P-nya itu salah, dan jika P-nya salah maka di sini berarti benar. Kemudian ada juga tabel ini. Kemudian contoh nilai kebenaran suatu komposisi proposisi elementer. Juga ini terdapat tabel yang menjadi contoh nilai kebenaran suatu komposisi proposisi elementer. Selanjutnya yaitu ada proposisi matematika. Nah, proposisi matematika ini merupakan pernyataan keadaan dari objek matematika. Nah, karena objek matematika adalah objek-objek abstrak, maka proposisi matematika tidak memerlukan dukungan pengalaman. Objek-objek matematika di samping bersifat abstrak juga merupakan objek yang ideal. Adapun tabel kebenaran implikasi dan biimplikasi, yaitu ini jika P maka Q. Nah, ini sudah dijelaskan pada tabel kebenaran tadi. Yang belum dijelaskan yaitu tabel kebenaran yaitu jika dan hanya jika. P-nya benar jika dan hanya jika Q-nya benar. Kemudian Q-nya benar. Kemudian P-nya salah jika dan hanya jika Q-nya salah. Jadi ini salah-salah maka di sini benar. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi kebenaran dan inferensi, yang dimana proposisi ini merupakan fungsi kebenaran dari proposisi elementernya. Misalkan P, Q, dan R merupakan proposisi-proposisi elementer, dan proposisi M merupakan fungsi kebenaran dari fungsi-fungsi elementer P, Q, dan R, maka berarti bahwa P merupakan fungsi kebenaran dari P dan proposisi-proposisi P, Q, dan R merupakan argumen kebenaran dari proposisi M. Adapun skema fungsi kebenaran dari dua proposisi elementer P dan Q yaitu ada pada tabel ini, yang dimana jika di sini benar-benar benar untuk P dan Q, maka ini kemudian jika di sini salah benar-benar benar untuk P dan Q, tidak keduanya P dan Q atau negasi dari P dan Q. Kemudian jika di sini benar-benar salah benar untuk P dan Q, benar-benar untuk P dan Q, maka di sini jika P maka Q. Nah, untuk benar-benar benar salah untuk P dan Q, maka di sini P atau Q. Nah, kemudian untuk salah-salah benar-benar untuk salah benar untuk P dan Q, maka di sini bukan Q atau negasi Q. Kemudian untuk salah benar-benar salah untuk P dan Q, maka di sini P atau Q tetapi tidak keduanya. Atau P dan P. Kemudian untuk benar salah benar untuk P dan Q, jika P maka Q dan jika Q maka P. Kemudian untuk benar salah untuk P dan Q, maka di sini Q. Untuk benar-benar salah maka di sini P. Dan untuk maka tidak P atau tidak Q. Kemudian untuk salah benar salah untuk P dan Q, maka P dan tidak Q. Kemudian untuk salah benar salah, maka Q dan P. Kemudian untuk salah untuk P dan Q, maka kontradiksi P dan tidak Q dan Q dan bukan P. Nah, selanjutnya ada inferensi.
Inferensi ini merupakan suatu proses manusia melakukan penalaran, sedangkan argumen merupakan ekspresi proses penalaran itu. Nah, penalaran seseorang akan dapat dilihat dan diperiksa melalui argumennya. Argumen ini merupakan kumpulan pernyataan satu atau lebih yang mana premis dituntut untuk memberikan dukungan bagi penalaran untuk meyakinkan suatu kesimpulan. Nah, inferensi juga merupakan bagian dari tata permainan bahasa. Bahasa merupakan totalitas proposisi. Proposisi logika mencerminkan dunia, batas bahasa adalah batas dunia dan batas logika adalah batas dunia. Nah, logika memiliki 18 aturan untuk proses penarikan kesimpulan yang terdiri atas 8 aturan implikasi dan 8 aturan penggantian. Selanjutnya itu kita beralih ke hakikat matematika, yang dimana di sini untuk hakikat matematika juga akan dibahas beberapa pembahasan. Nah, yang pertama itu ada objek matematika. Nah, objek matematika ini bersifat abstrak yang berarti bahwa objek-objek matematika adalah benda-benda pikiran. Kemudian karena objek matematikanya adalah benda pikiran, maka kebenaran matematika hanyalah kebenaran pikiran dan bukan kebenaran empiris. Contohnya yaitu, jika jumlah sudut dalam suatu segitiga lebih besar dari 270 derajat, maka Hayam Wuruk Raja Majapahit adalah suami Luna Maya. Kemudian yang kedua ada konsep dalam matematika. Nah, konsep merupakan suatu unsur sistem matematika yang mengkomunikasikan pengertian atau menjelaskan sesuatu dan dapat pula merupakan suatu metode bersifat abstrak. Nah, konsep-konsep dinyatakan dalam bentuk rumusan yang disebut definisi atau mathematical definition, yang dimana definisi ini merupakan hasil kesepakatan sosial para matematikawan. Definisi matematika membagi objek matematika menjadi dua golongan, yaitu objek yang memenuhi atribut definisi dan objek yang tidak memenuhi atribut definisi. Kemudian ada simbol dalam matematika. Nah, satu simbol memuat 1000 gambar, satu gambar memuat 1.000.000 kata, dan satu kata banyak makna. Matematika merupakan bahasa simbol yang menyatakan suatu situasi atau suatu masalah beserta pemecahannya. Fungsi sistem simbol dalam matematika adalah sebagai alat komunikasi. Nah, karena penarikan kesimpulan dalam matematika melalui proses simbolisasi, maka tata permainan bahasa matematika juga dibentuk oleh simbol-simbol yang digunakan dalam matematika. Nah, penggunaan simbol yang tanpa makna atau meaningless menjadi ciri akan keunggulan simbolisasi dalam matematika dan logika. Aksioma ini merupakan asumsi dasar tertentu dan merupakan pernyataan hubungan di antara unsur-unsur pokok di dalam suatu sistem. Aksioma merupakan pernyataan yang kebenarannya tidak menuntut bukti atau self-evident truth atau benar dengan sendirinya. Kemudian, Wittgenstein berpandangan bahwa aksioma terdiri atas undefined element dan relasi-relasi antar unsur-unsur yang berupa undefined element. Kemudian konsep epistemologis matematika merupakan teori Euclidean yang berarti bahwa matematika bertumpu pada konsep logika self-evidency. Aksioma menjadi titik awal suatu penalaran dalam matematika. Nah, selanjutnya ada tata permainan bahasa matematika. Konsep tata permainan bahasa atau language game oleh Wittgenstein pada tahun 1953 dikenalkan dalam philosophical investigation melalui cerita imajinasi tentang tukang batu dan tukang pembantu dalam melakukan pekerjaan, yang dimana komunikasi antara tukang batu A dan pembantu tukang B adalah komunikasi dengan bahasa yang sederhana, nama blok, pilar, papan, dan tiang tanpa kata-kata yang lain. A menyebut kata-kata dan B membawa batu yang ia ketahui untuk membawa sebagaimana yang disebut oleh A. Mereka saling memahami komunikasi itu seperti memahami bahasa sederhana atau bahasa primitif yang lengkap. Nah, penggunaan kata-kata sebagaimana ditampilkan oleh tukang batu A dan pembantunya B dapat dipandang sebagai suatu permainan dan oleh Wittgenstein diberi nama language game atau tata permainan bahasa. Language game ini merupakan bahasa yang utuh yang memuat bahasa dan kegiatan yang jalin menjalin.
Kemudian ciri khas dari matematika sebagai tata permainan bahasa adalah eratnya hubungan antara bukti matematika dan proposisi matematika. Nah, selanjutnya ada bukti dalam matematika. Pembuktian matematika memiliki dua makna, yaitu makna praktis dan makna teoritis, yang dimana makna teoritis bersifat formal tertentu yang berupa pernyataan formal dan mengikuti aturan logika atau aturan inferensi seperti modus tollens dan modus ponens dan sebagainya. Kemudian setiap langkah pembuktian merupakan suatu logika deduksi yang ketat, di mana pembuktian dalam arti teori. Nah, untuk bukti dan kepastian matematis, agar bukti membawa kepada kepastian matematis, maka bukti harus jelas, logis, mudah dilihat, serta dapat ditulis kembali, sehingga bukti berperan juga sebagai pemandu atau pembawa pengalaman-pengalaman ke dalam saluran-saluran yang jelas dalam suatu sistem. Kemudian ada bukti dan proposisi. Nah, setiap bukti suatu proposisi dapat memunculkan aturan atau pengertian baru. Oleh karena itu, bukti menjadi pendorong pesatnya perkembangan matematika. Kemudian ada bukti dan juga menghasilkan konsep-konsep baru, maka bukti dalam matematika mendukung pengembangan sistem matematika, dan setiap bukti dari suatu proposisi yang sudah dibuktikan merupakan suatu sumbangan kepada matematika. Selanjutnya ada bukti dan aturan, yaitu setelah dapat membuktikan suatu pernyataan, maka akan diperoleh yang dapat dipakai sebagai aturan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada bukti dengan reductio ad absurdum, yaitu karena bukti matematika dapat dipandang sebagai batu uji bagi dan pemberi kepastian matematis, maka keabsahan bukti dengan reductio ad absurdum merupakan masalah filsafat matematika. Kemudian ada bukti dan eksperimen. Nah, proposisi matematika merupakan suatu proposisi. Olehnya itu, proposisi matematika tidak dapat disangkal dengan eksperimen. Matematika adalah suatu metode yang logis, yang berarti bahwa matematika termasuk pengetahuan yang bersifat deduktif dengan logika sebagai alat yang menjamin keamanan dan kebenaran dan sumber penalaran atau sebagai bukti. Selanjutnya ada kesepakatan dalam matematika. Kesepakatan dalam matematika tidak hanya merujuk pada definisi, tetapi juga kesepakatan dalam rangka pengesahan suatu bukti. Nah, definisi merupakan kesepakatan untuk menentukan makna suatu istilah. Hukum-hukum logika disepakati sebagai alat untuk menguji keabsahan suatu bukti. Kesepakatan dalam matematika memperhatikan kreasi sistem baru dalam suatu gambaran atau sesuatu yang diwakili atau representasi. Kemudian penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan merupakan suatu aplikasi dari pemikiran mengikuti aturan dan merupakan transformasi dari suatu ungkapan menurut suatu tata permainan bahasa dan jalan yang benar untuk pembentukan transformasi didasarkan pada kesepakatan atau kegunaan. Nah, jika seseorang mengetahui makna aturan, maka ia akan mengenal bagaimana menggunakan. Makna adalah penggunaan, yang berarti memahami aturan adalah termasuk sudah memiliki kemampuan menggunakan aturan pada praktik matematika. Nah, jika aturan yang diikuti hanya merupakan prasyarat untuk praktik matematika, maka mesin dapat mengembangkan matematika seperti manusia mengembangkan matematika. Selanjutnya ada sifat matematika. Nah, semua konsep matematika dapat diturunkan dari konsep logika melalui definisi eksplisit, dan teorema dalam matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika hanya dengan deduksi logis. Nah, Hilbert, tokoh aliran formalisme, berpendapat bahwa matematika adalah suatu permainan yang dimainkan dengan simbol-simbol yang ditetapkan secara sembarang, berdasarkan aturan yang dapat ditetapkan secara sembarang, dan permainan hanya taat kepada syarat formal atau konsistensi. Kemudian metode matematika ini disebut juga sebagai metode aksiomatik atau hipotetik deduktif, sehingga sering Nah, sifat deduktif aksiomatik ini sejalan dengan pendapat Ernest bahwa matematika bersifat formal dan rasional. Kemudian ada kebenaran matematika. Nah, berdasarkan
bersifat postulasional. Matematika kebenaran koherensi. Kebenaran matematika bukanlah kebenaran yang bersifat pasti, tetapi kebenaran yang termasuk kebenaran koherensi bersifat relatif dan bertumpu pada kesepakatan. Kemudian matematika merupakan sarana berpikir ilmiah dan juga sarana untuk memecahkan masalah yang ada dalam realitas dunia. Formal dapat berkembang tanpa membutuhkan realitas dunia, termasuk ilmu yang lain, maka pernyataan bahwa matematika adalah ratu dan sekaligus pelayan dari semua ilmu adalah pernyataan yang tidak berlebihan. Selanjutnya ada matematika sebagai alat pemecahan masalah, yang dimana artinya itu matematika merupakan suatu alat atau cara alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian matematika dapat menjadi suatu pendekatan dalam menjelaskan suatu permasalahan. Nah, matematika sebagai alat berpikir juga mengandung kelemahan. Kelemahan matematika sebagaimana bahasa adalah memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan ide. Logika yang dapat dipandang sebagai jantungnya matematika juga memiliki keterbatasan untuk menyampaikan ide. Sebagaimana umumnya, alat, efektivitas, dan ketepatan penggunaannya tergantung pada penguasaan pengguna terhadap alat dan juga terhadap apa, di mana, dan kapan alat itu digunakan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka memungkinkan terjadinya kekeliruan, kejanggalan, atau menghasilkan sesuatu yang tidak diharapkan. Selanjutnya kita beralih ke logika, bahasa, dan matematika. Nah, istilah bahasa adalah padanan dari kata lingua yang berarti dari bahasa Latin dan memiliki arti bahasa, lidah. Kemudian, bahasa merupakan sistem simbol-simbol yang memiliki arti tertentu. Nah, peranan bahasa dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada hubungan logika dengan bahasa. Logika adalah sebuah landasan dalam berbahasa. Kemudian bahasa yang disampaikan harus logis dan sesuai dengan realitas kehidupan nyata. Nah, bahasa yang dinyatakan dengan simbol logika memberi keuntungan singkat dan terlihat strukturnya sehingga memberi kemudahan untuk menentukan kebenarannya. Adapun hubungan matematika dengan logika, yaitu kebenaran dalam matematika dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti matematik. Nah, jika ingin memahami konsep yang termuat dalam suatu pernyataan, maka harus memahami bukti beserta teknik yang digunakan. Nah, kemudian ada dua peran logika dalam matematika, yaitu yang pertama berkaitan dengan peletakan landasan matematika, yang kedua logika juga merupakan cabang dari matematika dan membangun matematika sesuai dengan hakikat matematika dan menjadikan logika itu sendiri semakin berperan dalam matematika. Selanjutnya ada hubungan logika dengan dunia. Nah, logika berkoneksi dengan semua fakta yang ada di dunia. Batas-batas dunia adalah juga batas-batas logika dan batas-batas bahasa adalah batas-batas dunia. Ada dua penafsiran tentang pengertian batas. Yang pertama, garis batas termasuk wilayah yang dibatasi, dan kedua, garis batas tidak harus masuk wilayah yang dibatasi. Penafsiran pertama berimplikasi bahasa dan logika memiliki wilayah yang sama, dan penafsiran kedua bahasa melingkupi logika. Kemudian ada hubungan matematika dengan bahasa. Nah, istilah linguistik matematik menunjukkan bahwa ada bahasa yang memiliki sifat-sifat matematika untuk membedakan dengan bahasa sehari-hari. Pembuktian dalam matematika merupakan pelaksanaan atau perwujudan dari penerapan aturan gramatika yang berarti mendeskripsikan tata permainan bahasa. Kemudian kebenaran matematika tergantung pada penerimaan atas aturan bahasa, penggunaan term, dan tata bahasa sebagai aturan untuk pembuktian. Yang terakhir itu ada hubungan matematika dengan dunia. Yang pertama itu hubungan matematika dengan sains. Nah, matematika dapat dipandang sebagai suatu bahasa untuk menyatakan hubungan-hubungan, sedangkan sains bertujuan membuka tabir hubungan-hubungan dalam semesta. Karena alam atau nature bersifat matematis, maka setiap ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dunia dan isinya seutuhnya tergantung pada matematika. Nah, peran matematika di samping untuk memahami dunia nyata juga untuk memperluas kegunaannya ke dalam berbagai bidang kegiatan manusia, baik kegiatan fisik maupun kegiatan mental. Kemudian yang kedua ada matematika dan seni. Dalam seni dan matematika, dua nilai dianggap berada dalam hubungan rasio emas.
Rasio Mas itu adalah jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terhadap nilai yang besar sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil. Nilai yang lebih besar dilambangkan dengan huruf A, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan huruf B. Yang ketiga ada matematika dan seks. Nah, seks datang dan melanda ke dalam permainan dalam hidup manusia dengan selalu tumbuh berkembang dan menempa jalan dengan dunia nyata dan prosesnya menggambarkan beberapa berpikir kreatif yang menakjubkan. Kemudian ada matematika dan humor. Humor yang dimaksud adalah humor yang memainkan logika, bukan asal melucu yang membuat orang tertawa. Menjungkir balikan logika hanya dapat cepat ditangkap oleh orang yang berpikir logis. Demikian pula orang yang dapat menangkap humor adalah orang yang memiliki kecerdasan yang memadai, sebab humor memerlukan kemampuan berpikir. Yang kelima ada matematika dan agama. Matematika juga berkaitan dengan kehidupan beragama. Agama Islam memiliki rukun Islam yang 5 yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang keenam ada matematika dan politik. Nah, quick count atau menghitung cepat merupakan sebuah proses pengumpulan informasi yang diambil dari ratusan atau ribuan relawan yang mana semua informasi masuk dari pengamatan langsung dari proses pemilihan. Kemudian ada matematika dan jin, yaitu andaikan kosmos ini berdimensi 1, maka bentuk semua makhluk yang finite di kosmos berupa ruas garis. Jika kosmos ini berdimensi 2, maka bentuk semua makhluk yang finite di kosmos berupa bangun datar terbatas. Nah, sebuah benda berdimensi 3 yang finite apabila masuk ke ruang kosmos berdimensi 1, maka akan terlihat sebagai ruas garis dan panjang ruas garis tersebut tergantung cara benda itu dilewatkan atau ditabrakkan ke garis tadi. Selanjutnya ada pencipta matematika. Sebagian orang menganggap bahwa manusialah kreator matematika, sebagian mengatakan bahwa matematika adalah ciptaan Tuhan, dan sebagian lain menyatakan bahwa manusia yang mengkreasi matematika tetapi sumbernya dari Tuhan. Selanjutnya kita beralih ke aliran-aliran filsafat matematika. Yang dimana yang pertama yaitu ada Platonisme, yang dimana tokoh alirannya itu adalah Plato. Plato itu adalah terkenal dari Yunani yang lahir sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Ia juga dikenal sebagai seorang matematikawan atau murid dari Socrates dari guru dari Aristoteles. Kemudian di sini ada mathematical Platonism, formally defined is the view that there exist abstract object that are wholly non-spatio-temporal, non-physical, and non-mental, and b there are true mathematical sentences that provide true description of such object. The discussion of Platonism that follows will address both A dan B. Kemudian yang kedua yaitu ada logisisme, yang dimana adalah Russell. Ia dalam karyanya yang berjudul The Principles of Mathematics menyatakan. Jadi ini adalah pernyataan dari Russell. Kemudian selanjutnya ada formalisme. Nah, tokoh utama dari aliran formalisme dalam filsafat matematika ialah Hilbert, yang dimana menurut formalisme, matematika adalah sebuah permainan simbol atau permainan formal dan sangat menekankan strukturnya. Menurut pandangan formalisme, syarat minimal dari suatu adalah konsistensi. Matematika tersusun atas suatu koleksi dari sistem formal yang tidak mempunyai interpretasi atau konten, yang berarti bahwa dalam suatu sistem formal yang sudah tertentu, suatu pernyataan dikatakan benar jika dan hanya jika dapat diturunkan dari pernyataan lain dalam sistem tersebut. Kemudian selanjutnya ada intuitionisme. Nah, tokoh utama aliran filsafat matematika intuitionisme adalah
Lutzen, Egbertus, Jan Brouwer sampai dengan 1966, yang merupakan seorang matematikawan yang berasal dari Belanda yang menemukan topologi modern dan orang yang pertama kali mengoreksi definisi dimensi. Nah, aliran intuitionisme berpandangan bahwa matematika sebagai suatu aktivitas pikiran manusia yang terbebas dari bahasa dan basisnya adalah filsafat tentang pikiran. Matematika yang paling dasar terletak pada intuisi yang paling dalam atau primitive intuition. Nah, tokoh lain yang memberi kritik terhadap intuitionisme adalah Hertz. Nah, Reuben Hertz lahir pada tahun 1927 yang merupakan seorang akademisi dan matematikawan Amerika yang dikenal karena karyanya dalam hakikat, praktik, dan dampak sosial dari matematika. Selanjutnya ada konstruktivisme dan pandangan lain. Nah, dalam pandangan filsafat matematika, aliran konstruktivisme berpandangan bahwa adalah suatu keharusan untuk mencari atau mengkonstruksi objek matematis untuk menunjukkan eksistensinya. Kemudian, prinsip yang dipegang oleh aliran konstruktivisme adalah hanya berkaitan dengan matematika yang dapat dikonstruksi tegas dan jelas dengan kegiatan mental tertentu. Kemudian, tokoh filsafat yang memiliki pandangan yang sejalan dengan konstruktivisme adalah Wittgenstein, yang dimana pemikiran Wittgenstein bahwa matematika sebagai hasil konstruksi manusia menghasilkan suatu budaya bahwa setiap individu mengkonstruksi pengetahuan matematikanya sendiri. Kemudian ada aliran logisisme meletakkan simbol-simbol terutama logika dan selanjutnya simbol-simbol dan sebagian pemikirannya digunakan oleh aliran formalisme untuk mengembangkan pemikirannya. Kemudian aliran intuitionisme memasukkan unsur-unsur kemanusiaan yang memahami untuk memahami inspirasi lahirnya aliran konstruktivisme dan aliran sosial konstruktivisme. Nah, satu kata yang semua ahli filsafat ilmu menyepakati adalah matematika merupakan sarana berpikir deduktif dan statistika sebagai sarana berpikir induktif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu matematikawan dan filsuf matematika. Yang pertama ada periodisasi sejarah. Nah, filsafat matematika merupakan matematika dan objek formalnya adalah filsafat, yang dimana sejarah menunjukkan bahwa matematikawan yang telah ikut berjasa dalam mengembangkan matematika dari zaman ke zaman. Nah, langsung saja kita masuk ke matematikawan zaman kuno. Nah, yang dimana di sini tokohnya itu ada Pythagoras. Nah, Pythagoras ini merupakan seorang matematikawan sekaligus filsuf yang diperkirakan hidup antara 570 sebelum Masehi sampai dengan 495 sebelum Masehi. Ia lahir di Pulau Samos dan meninggal di Metapontum. Nah, ia sebagai Pythagoras dan diakui sebagai matematikawan besar sekaligus ilmuwan. Walaupun Pythagoras ini merupakan penemu rumus yang disebut dengan namanya, tetapi ia tidak mengetahui bilangan irasional dan mempertimbangkan untuk melarang bilangan negatif di sekolahnya. Nah, ia tidak dapat membuktikan secara logis bahwa bilangan irasional itu tidak ada. Menurut legenda, ketika Hippasus dari Metapontum yang lahir sekitar tahun 500 sebelum Masehi menunjukkan akar kuadrat dari 2 adalah bilangan irasional melalui papan tulis. Pythagoras keluar dan secara tidak bijaksana melemparkan apa yang ditunjukkan Hippasus dari papan tulis. Nah, larangan terhadap bilangan rasional berdasarkan atas pertimbangan estetika dan filsafat, yang dimana ia ini meyakini bahwa semua hal yang berhubungan dengan matematika akan diprediksi dan diukur dengan matematika. Kemudian selanjutnya yaitu ada Euclides. Nah, Euclides ini merupakan seorang matematikawan yang hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi, yang berasal dari Alexandria, Mesir. Nah, salah satu karyanya yaitu The Elements, yang dimana buku ini terdiri atas 13 jilid. Isinya berupa kumpulan definisi, postulat atau aksioma, proposisi, dan bukti matematis dari proposisi-proposisi, dan memuat problem menemukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah,
The Elements juga memuat sistem aljabar yang dikenal dengan aljabar geometri, yang sangat berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah aljabar, termasuk problem menemukan akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, Euclid adalah orang pertama yang membuktikan bahwa barisan bilangan prima tidak berakhir. Ia juga membuktikan bahwa formula 2 pangkat n kurang 1 dikali 2 pangkat n dikurang 1 merupakan bilangan sempurna jika 2 pangkat n dikurang 1 adalah bilangan prima. Selanjutnya ada matematikawan pada zaman. Nah, tokoh yang pertama yaitu ada Brahmagupta. Nah, Brahmagupta ini merupakan seorang matematikawan sekaligus astronom dari India. Nah, yang dalam Brahmaspu Brahmaspu Asidananta pada bab 24 tercatat bahwa Brahmagupta menyusun buku itu pada usia 30 tahun dan buku ditulis sekitar tahun 628 Masehi dan pada zaman pemerintahan Raja Vyagramuka, yang dimana ia lahir di Binmal, negara bagian Rajasthan di barat laut India. Dua karyanya yang penting adalah Brahmaspu Asiddhanta yang bersifat teoritis dan Kaakadayaka yang bersifat praktis. Ia adalah orang pertama yang memberi aturan untuk melakukan perhitungan dengan bilangan nol. Nah, sumbangan Brahmagupta terhadap matematika selain aljabar juga meliputi aritmetika, trigonometri, dan geometri. Aritmetika tentang deret dan bilangan nol, trigonometri tentang grafik sinus, sedangkan geometri tentang segitiga, bilangan pi, teorema Brahmagupta, dan formula Brahmagupta. Itu ada Al-Khawarizmi. Nah, Muhammad bin Musa Ibnu Musa Al-Khawarizmi lahir di Khawarizm atau Hifa, Uzbekistan, yang merupakan matematikawan, astronom, dan ahli geografi dari Persia. Nah, sumbangan utamanya pada matematika memberi landasan bagi perluasan dan pengembangan aljabar dan matematika. Ia memberi pendekatan yang sistematis dan logis untuk pemecahan persamaan linear dan persamaan kuadrat. Yang dimana ia juga membantu dalam mengkonstruksi peta dunia dan menentukan keliling bumi. Kemudian selanjutnya yaitu matematikawan pada zaman Renaissance. Yang pertama itu ada John Napier. Nah, Napier lahir di Merkiston Tower, Edinburgh, Skotlandia, yang dikenal sebagai seorang matematikawan, fisikawan, dan astronom. Napier masuk di Andrews University pada tahun 1563 ketika berumur 13 tahun. Napier ini berjasa dengan penemuannya atas logaritma dan alat yang disebut Napier's bones atau tulang Napier, yang biasa digunakan untuk notasi desimal dalam aritmatika dan matematika pada umumnya. Nah, walaupun tulang Napier dan logaritma keduanya dikaitkan dengan nama Napier, tetapi dua hal tersebut konsepnya tidak sama. Tulang Napier yang lengkap terdiri atas papan dasar dengan diberi garis pinggir dan pengguna meletakkan batang-batang di samping garis pinggir untuk melakukan perkalian atau pembagian. Papan pada sisi sebelah kiri dibagi atas 9 persegi dan ditulis angka 1 sampai dengan 9. Adapun kontribusi lain dari Napier terhadap matematika yaitu mengembangkan notasi desimal yang dikenalkan oleh Simon Stevin. Nah, walaupun Napier melakukan kerja besar sendirian, tetapi ia berkomunikasi dengan Tycho Brahe. Selanjutnya yaitu ada Galileo Galilei, yang lahir di Pisa, Toskana, Italia, dan meninggal di Arcetri, Toskana.
Nah, dalam bidang keilmuan, sumbangan Galileo lebih banyak di bidang astronomi. Ia mendukung pendapat Kopernikus tentang peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, Galileo terlibat dalam kegiatan matematika ketika sebagai tutor matematika untuk para mahasiswa dan mengkampanyekan ambisinya ingin memiliki posisi pengajar matematika di suatu perguruan tinggi besar. Galileo melakukan sejumlah eksperimen dengan mengapungkan sejumlah benda untuk menemukan suatu keseimbangan. Kesimpulan yang ia peroleh ialah pernyataan seperti emas 19,3 kali beratnya daripada berat air yang volumenya sama. Ia juga mengungkapkan bahwa lintasan gerak dari suatu proyektil merupakan parabola dan dapat dipisahkan atas dua gerak, yaitu gerak vertikal dan gerak horizontal. Model gerak proyektil yang diberikan oleh mengenalkan suatu jalinan antara fungsi trigonometri dan kurva yang diturunkan irisan melalui sebuah kerucut. Nah, pada tahun 1595 sampai dengan 1598, Galileo mengembangkan suatu geometri dan pedoman militer yang cocok bagi penembak dan tukang survei. Penerapan matematika yang dilakukan Galileo dalam percobaan fisikanya sangat inovatif menurut zamannya. Metode matematikanya menjadi standar, analisis dan bukti sangat dekat dengan pola deduktif aksiomatiknya Euclides. Galileo memberi sejumlah kontribusi kepada apa yang sekarang disebut teknologi yang dibedakan dengan fisika murni. Galileo ini berkesimpulan bahwa konsep sama dengan, lebih besar dari, dan lebih kecil dari tidak dapat digunakan dalam ketakberhinggaan. Nah, kontradiksi yang termuat dalam paradoks tersebut baru dapat dijelaskan 250 tahun kemudian oleh George Cantor, yang dimana salah satu ucapan yang terkenal dari Galileo adalah Nature's great book is written in mathematical symbol, sebagai penegasan dari ucapan Plato yang mengatakan bahwa good ever geometris, dan Jacobi yang menyatakan bahwa good ever arithmetis. Kemudian selanjutnya matematikawan modern, yaitu ada Isaac Newton, yang dimana merupakan seorang matematikawan dan fisikawan yang sangat terkenal. Newton melakukan kajian matematika murni hampir tak diketahui oleh siapapun. Selama 2 atau 3 tahun Newton menyiapkan karyanya, yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Pada tahun 1704 ia mempublikasikan dengan judul Optics. Ia menyusun metode diferensial tahun 1666 dan diketahui oleh matematikawan lain tahun 1668. Sementara itu, pada tahun 1675 di Paris, Leibniz secara independen menyusun ide pertamanya tentang kalkulus diferensial, mendahului gagasan Newton pada tahun 1677. Selanjutnya yaitu ada Gauss, yang dimana Gauss ini merupakan matematikawan dan fisikawan dari Jerman. Nah, ia terkenal karena kemampuan mentalnya yang sangat luar biasa. Waktu masih sekolah dasar mampu menentukan jumlah bilangan 1 sampai dengan 100 hanya dalam waktu beberapa detik dengan trik yang sangat cerdas. Nah, ia memberi kontribusi yang sangat signifikan di bidang matematika, yaitu meliputi teori bilangan, aljabar, statistik, analisis, dan geometri diferensial. Ia mendapat sebutan The Prince of Mathematicians atau The Foremost of Mathematicians. Ia melakukan penelitian sejak umur belasan tahun dan menulis Disquisitiones Arithmetica pada usia 21 tahun dan membuktikan teorema fundamental aljabar sebelum usia 24 tahun. Nah, perluasan dan pengembangan aritmetika yang sistematik dilakukan oleh Gauss. Nah, Gauss ini dianggap sebagai matematikawan yang membuat kemajuan besar dalam pengembangan matematika dan aplikasinya di astronomi, statistika, ilmu bumi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada filsuf matematika. Yang pertama yaitu
Aristoteles, yaitu seorang filsuf Yunani dan dikenal sebagai muridnya Plato dan guru dari Alexander Zulkarnain. Ia dikenal sebagai seorang intelektual yang luar biasa dan mengembangkan hampir semua ilmu pengetahuan. Ia menggunakan matematika dan sains matematis dalam 3 cara. Matematika digunakan menyusun model filsafat sains dan memberi beberapa teknik penting seperti penggunaan logika. Matematika juga digunakan untuk mengembangkan argumen matematis untuk berbagai tesis, biologi maupun etika, dan lebih khusus dalam pengetahuan yang berkaitan dengan fisika. Nah, Aristoteles banyak menulis tentang banyak hal, antara lain fisika, biologi, metafisika, logika, etika, politik, pemerintahan, bahasa, dan lain-lain. Nah, logika Aristoteles menggambarkan langkah-langkah proses penalaran deduktif atau deductive reasoning, uh, namun tidak ada penjelasan tentang awal pembuktian dimulai, padahal setiap pembuktian harus didasarkan pada beberapa pernyataan yang tegas atau dijamin benar. Kemudian selanjutnya yaitu ada Leibniz. Leibniz ini digolongkan sebagai matematikawan dan filsuf yang dikenal sebagai seorang jenius sejak usia 15 tahun. Nah, Leibniz banyak ditulis dalam bahasa Prancis yang dimana ia mengembangkan prinsip dari mesin Pascal ke dalam mesin hitung yang sangat fungsional dan dapat untuk membantu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika Newton dikenal sebagai matematikawan dan saintis, maka Leibniz dikenal sebagai matematikawan di banyak bidang seperti hukum, agama, logika, sejarah, metafisika, dan sebagainya. Nah, dalam hal menerapkan penalaran matematika terhadap fenomena dunia secara fisik, Newton mengimajinasikan sesuatu dengan melihat ukurannya secara matematis, sedangkan Leibniz melihatnya dengan kalkulus dan analisis kombinatorial. Bagi Leibniz, kalkulus untuk menangani gejala kontinu, sedangkan analisis kombinatorik untuk menangani gejala diskrit. Nah, notasi kalkulus yang digunakan oleh Leibniz yaitu dx per dy lebih banyak digunakan. Leibniz ini juga berpendapat bahwa yang utama dalam matematika adalah logika. Ia melakukan penelitian tentang logika simbolik. Kontribusinya dalam logika meliputi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konjungsi, disjungsi, negasi, identitas, himpunan, inklusi, dan himpunan kosong. Selanjutnya yaitu ada Wittgenstein, yang dimana Wittgenstein ini merupakan filsuf terbesar pada abad 20 dan memiliki peran sentral dalam filsafat analitik. Ia memberi kontribusi mendasar pada filsafat bahasa, logika, epistemologi, pemikiran filsafat, dan matematika, dan terus-menerus mempengaruhi filsafat saat ini dalam topik-topik logika dan bahasa, persepsi dan intensi, etika dan religi, estetika dan budaya. Pemikiran filsafat Wittgenstein dituangkan dalam 2 periode, yaitu periode awal Tractatus Logico-Philosophicus dan pemikirannya periode akhir dituangkan dalam karyanya yaitu berjudul Philosophical Investigation. Pemikiran awal Wittgenstein memperlihatkan aplikasi dari logika modern ke metafisika. Melalui bahasa, ia memberi pemikiran atau wawasan baru ke dalam hubungan antara dunia, pikiran dan bahasa, dan oleh karenanya juga ke dalam hakikat filsafat. Nah, adapun ia dalam philosophical investigation mengkritik semua filsafat tradisional termasuk satu keganjalan atau keunikan perjalanan berbeda dengan pemikir-pemikir lain adalah mengkritik karyanya sendiri dalam Tractatus Logico-Philosophicus melalui Philosophicus Investigation. Nah, selanjutnya yaitu ada Lakatos. Nah, Lakatos ini lahir di Hongaria dari keluarga Yahudi dan meninggal di London.
Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang filsafat di University of Cambridge pada tahun 1961. Nah, ia merupakan seorang filsuf matematika dengan tesisnya tentang kemungkinan kekeliruan atau fallibility matematika dan metodologi pembuktiannya serta pembuktian kesalahan atau penyangkalan atau refutation pada tahap praaksiomatik dalam pengembangannya. Nah, Lakatos mempublikasikan karyanya yang berjudul Proofs and Refutation di British Journal for Philosophy of Science pada tahun 1963 sampai dengan 1964. Nah, tulisan ini berlandaskan pada tesis doktoral dan tulisan-tulisannya dalam forum diskusi antar dosen dan mahasiswa. Lakatos juga menulis sejumlah makalah dalam filsafat matematika dan ciri dari tulisan-tulisannya adalah selalu menggunakan studi khusus secara historis untuk memberikan ilustrasi dan argumentasinya. Ia sangat keberatan dengan pendekatan logis terhadap matematika yang lepas budaya. Ia mengusulkan penyelesaian masalah filosofi dengan melibatkan sejarah matematika. Lakatos mengindikasikan bahwa teori klasik dalam filsafat matematika tidak memadai terhadap praktik penelitian sebenarnya. Ia menganjurkan suatu model baru yang lebih dekat dengan praktik pemikiran Lakatos terhadap matematika dengan menggunakan pendekatan yang merupakan sintesis dan pemikiran dari pemikiran tiga filsuf yaitu Hegel, Popper, dan Polya. Nah, adapun tokoh-tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yaitu yang pertama, di urutan pertama itu ada Nabi Muhammad yaitu penyebar agama Islam, kemudian yang kedua yaitu ada Newton yaitu selaku fisikawan pencetus teori gravitasi umum dan hukum gerak. Kemudian yang ketiga itu ada Yesus yaitu pengerunya itu Isa Al-Masih Nasrani. Kemudian ada Buddha yaitu pendiri agama Buddha. Kemudian ada Konghucu yaitu pendiri agama Konghucu. Kemudian ada Paulus yaitu penyebar ajaran Kristen. Kemudian ada Sailun atau penemu kertas. Kemudian ada Gutenberg atau mengembangkan mesin cetak. Kemudian ada Columbus yang berpengaruh sebagai penjelajah penemu benua Amerika. Kemudian ada Einstein yaitu fisikawan penemu teori relativitas. Kemudian ada Louis Pasteur yaitu ilmuwan atau penemu pasteurisasi. Kemudian ada Galileo yaitu selaku astronom dan menemukan teori heliosentris. Kemudian ada Aristoteles yaitu filsuf Yunani yang berpengaruh. Kemudian ada Euclides matematikawan. Kemudian ada Nabi Musa yaitu sebagai nabi. Jadi, urgensi filsafat dalam matematika ini dilatar belakangi oleh perasaan kagum dan rasa ingin tahu terhadap matematika yang dimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat matematika, ruang lingkup matematika, dan juga kegunaan matematika. Yang dimana salah satu yang menjadi bentuk kesalahpahaman terhadap matematika yaitu anggapan bahwa matematika ini merupakan ilmu pasti yang kebenarannya itu bersifat mutlak. Nah, kekaguman akan menempati tempat yang sewajarnya dan kesalahpahaman akan hilang apabila orang memahami hakikat matematika yang sebenarnya, memahami bagaimana sistem matematika yang dikembangkan, kegunaan matematika, nilai-nilai matematika, dan sebagainya. Nah, kebutuhan ini akan terpenuhi apabila matematika dikaji secara filsafat. Nah, filsafat matematika ini merupakan bagian dari filsafat dan berbicara tentang matematika yang mengkaji asumsi-asumsi, landasan, dan implikasi matematika secara filosofis. Nah, kajian utama yang meliputi dua pertanyaan penting yaitu apakah objek matematika itu eksis dan apa makna dari kalimat matematika tersebut.